wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa. Hari ini kita belajar kembali tentang psikologi pendidikan teknologi kejuruan. Dan pada siang hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita mengetahui tingkat percaya diri pada siswa SMK. Percaya diri itu penting karena tugas kita sebagai guru adalah menemukan potensi yang ada pada diri siswa. Dari potensi itu kita mengasah untuk menjadi sebuah prestasi dari siswa. Tidak mungkin seorang siswa itu akan berprestasi kalau pada dirinya itu tingkat kepercayaan dirinya atau PD-nya rendah. Karena siapapun siswa yang berprestasi dimulai dari tingkat percaya dirinya tinggi. Oleh karena itu, sebelum kita mengajak siswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya, maka kita harus mengetahui seberapa tingkat kepercayaan diri pada siswa SMK. Baik, kita ikuti. Teori tentang percaya diri banyak sekali, salah satunya dari teori Lauster tahun 2002, teori McShellen tahun 2006, dan kemudian teori Anthony tahun 1992 yang mengatakan bahwa kepercayaan diri merupakan sikap pada diri seseorang yang dapat menerima kenyataan atau realistis, dapat mengembangkan kesadaran diri, berpikir positif, memiliki kemandirian, mempunyai kemampuan untuk memiliki serta mencapai segala sesuatu yang diinginkan. Dari tiga teori ini, kemudian kita rangkum menjadi sebuah pengertian tentang percaya diri atau self-confidence yang biasa orang menyebutnya seperti itu, yaitu kepercayaan dan keyakinan akan kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis untuk menyelesaikan serta menanggulangi suatu masalah dengan situasi terbaik sehingga dapat memberi sesuatu yang diterima oleh orang lain maupun lingkungannya. Dari pengertian ini, para mahasiswa, ada beberapa yang perlu menjadi catatan. Yang pertama adalah kemampuan diri, optimis. Berarti orang yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi, dia mempunyai kemampuan diri. Dia melakukan sesuatu karena mempunyai kepercayaan diri bahwa dia mempunyai kemampuan untuk melakukan sesuatu apa yang akan dikerjakan. Dia optimis, tidak pernah pesimis. Dia objektif dalam menilai diri. Dia mempunyai sifat tanggung jawab. Dia rasional, dia realistis, dan dia diterima oleh orang lain dan lingkungannya. Nah, seperti yang diketahui pada slide sebelumnya, tingkat kepercayaan diri, nanti kita bicara lebih jauh pada bagaimana cara mengukurnya. Tingkat kepercayaan diri seseorang itu ada dua sebenarnya, ada low, ada high. Low itu rendah, high itu tinggi. Nah, sebenarnya yang kita inginkan adalah tingkat kepercayaan diri atau PD yang tinggi. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan diri yang rendah itu masalah. Orang yang tidak mempunyai rasa diri itu pasti dia tidak bisa aktif. Dia tidak bisa bertanggung jawab. Dia pesimis untuk melakukan atau melaksanakan tugas apapun. Dan dia tidak punya rencana masa depan. Karena dia punya masalah. Indikatornya adalah tingkat percaya dirinya rendah. Nah, seseorang sebaliknya, seseorang
yang memiliki atau mempunyai rasa percaya diri yang tinggi itu dia mampu bekerja secara aktif. Dia mampu melaksanakan tugas dengan baik dan mampu bertanggung jawab, dan dia mempunyai rencana atau planning terhadap kehidupan masa depan karena dia adalah seorang yang optimis. Nah, eh, percaya diri itu penting. Kenapa penting? Yang pertama, percaya diri merupakan modal dasar untuk pengembangan dalam aktualisasi diri atau eksplorasi segala kemampuan dalam diri. Yang kedua, kenapa penting? Karena dengan PD atau percaya diri akan mampu mengenal dan memahami diri kita sendiri. Yang ketiga, kenapa penting? Karena percaya diri tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Nah, pribadi seseorang seperti yang kita ketahui dipengaruhi oleh dua aspek. Satu aspeknya itu dari internal dan satunya adalah dari eksternal. Internal salah satunya adalah faktor-faktor pengetahuan kita, wawasan kita, intelektual kita, itu internal. Faktor eksternal adalah lingkungan kita, sahabat-sahabat kita, bahkan keluarga kita. Itu adalah faktor yang memengaruhi kepribadian seseorang secara eksternal. Yang keempat, kepercayaan diri itu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal diri dalam individu sendiri, norma dan pengalaman keluarga, tradisi, kebiasaan, dan lingkungan sosial atau kelompok di mana keluarga itu berasal. Artinya kepercayaan diri itu juga dipengaruhi oleh yang namanya budaya. Budaya didapatkan dari keluarga, dari tradisi atau kebiasaan, dari lingkungan sosial, kemudian juga termasuk dari agama yang dianut oleh seseorang. Lah, ciri-ciri kepercayaan diri ini menurut teori Loser tahun 2002. Dia mempunyai keyakinan akan kemampuan dirinya. Oleh karena itu, karena dia punya keyakinan bahwa dia mampu, maka ciri-ciri yang kedua adalah dia optimis bahwa dia mampu berhasil dalam menggapai cita-citanya. Dia punya keyakinan itu. Yang ketiga, ciri-ciri kepercayaan adalah objektif dalam menilai dirinya sendiri. Kalau dia kurang, dia pasti akan memperbaikinya. Yang keempat, dia punya rasa tanggung jawab akan siapa dirinya dan beban apa yang ditanggungnya. Dia punya tanggung jawab. Dia rasional dan realistis dalam menilai dirinya. Dan juga dia realistis dan rasional juga dalam menilai orang lain. Terlanjutkan. Jenis-jenis percaya diri ada dua. Yang pertama adalah percaya diri lahir, dan yang kedua adalah percaya diri batin. Percaya diri lahir membuat individu bisa memberi kesan kepada orang lain, kepada dunia luar, kepada lingkungannya bahwa dirinya yakin akan secara pribadi atau percaya diri lahir. Dia muncul sebagai orang yang optimis, itu lahir. Sifat optimis itu termasuk percaya diri lahir. Kenapa dia optimis? Karena dia punya keyakinan akan kemampuan diri yang dimilikinya. Sementara yang kedua adalah percaya diri batin. Percaya diri batin adalah percaya diri yang memberi kepada seseorang perasaan dan anggapan bahwa pribadinya dalam keadaan baik. Eh, dalam pribadi dalam keadaan baik ini tercermin dalam mulai dari pola pikir, pola batin, dan akhirnya akan menjadi pola sikap.
Nah, pola diri lahir itu dapat dilihat dalam kemampuan komunikasi, dalam kemampuan ketegasan, dalam kemampuan penampilan diri, dalam pengendalian perasaan. Komunikasi ya, menjadi dasar yang baik bagi pertumbuhan sikap percaya diri, menghargai pembicaraan orang lain, berani berbicara di depan umum, tahu kapan harus berganti topik pembicaraan, dan mahir dalam berdiskusi karena dia mempunyai percaya diri, kan? Dan kemudian yang kedua adalah dia mempunyai ketegasan. Sikap tegas dalam melakukan suatu tindakan juga diperlukan. Orang yang mempunyai percaya diri lahir itu dia mempunyai ketegasan itu karena dia tidak punya beban, karena dia yakin akan kemampuan dirinya, karena dia optimis, maka dia mempunyai ketegasan. Kemudian yang ketiga, dia penampilan diri. Seorang individu yang percaya diri itu selalu memperhatikan penampilan dirinya. Bagaimana mungkin orang akan menghargai diri kita kalau diri kita itu tidak bisa menghargai dirinya sendiri? Nah, diri sendiri itu bisa ditampilkan melalui penampilan diri. Orang yang memiliki percaya diri tentu dia bisa menampilkan diri, dia tentu bisa menghargai dirinya. Yang keempat, pengendalian perasaan. Orang yang mempunyai percaya diri tentu mempunyai pengendalian perasaan. Hal itu diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengelola perasaan kita secara baik akan membentuk suatu kekuatan besar yang pastinya menguntungkan individu tersebut. Sementara percaya diri batin itu dapat diketahui melalui kemampuan. Yang pertama, cinta diri. Yang kedua, pemahaman diri. Yang ketiga, tujuan yang positif. Dan yang keempat adalah pemikiran yang positif. Cinta diri, orang yang cinta diri itu orang yang menghargai diri sendiri dan juga menghargai orang lain. Efek dari kita menghargai diri sendiri yang tadi saya sampaikan, akibatnya dia juga pandai untuk mencintai orang lain. Mereka akan berusaha memenuhi kebutuhan secara wajar dan selalu menjaga kesehatan diri. Mereka juga ahli dalam bidang tertentu sehingga kelebihan yang dimiliki itu bisa dibanggakan, bisa ditampilkan. Hal ini yang menyebabkan individu secara pribadi mempunyai percaya diri. Yang kedua, pemahaman diri. Orang yang mempunyai percaya diri batin sangat sadar diri bahwa mereka selalu berintrospeksi diri agar setiap tindakan yang dia lakukan tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, tujuan positif. Orang yang percaya diri selalu tahu tujuan hidupnya. Ini sebabnya kenapa mereka punya alasan dan pemikiran yang jelas dan tindakan yang mereka lakukan serta hasil apa yang bisa mereka dapatkan. Oleh karena itu, tadi saya sampaikan bahwa ciri orang yang mempunyai percaya diri itu dia punya planning terhadap kehidupan masa depan karena dalam dirinya dia mempunyai tujuan hidup yang positif. Yang keempat, pemikiran yang positif. Orang yang percaya diri biasanya merupakan teman yang menyenangkan. Salah satu penyebabnya karena mereka terbiasa melihat kehidupan dari sisi yang cerah, melihat kehidupan dari sisi yang positif, melihat kehidupan dari sisi yang menyenangkan. Karena dia itu adalah melihat kehidupan dari sisi yang menyenangkan, maka akibatnya dia merupakan teman yang menyenangkan pula bagi kehidupan, bagi teman-temannya, dan juga sangat bermanfaat dalam kehidupan dan pergaulan.
Kita lanjut kepada manfaat percaya diri. Apa sih manfaat dari percaya diri itu? Rasa percaya diri dapat memberi dampak positif pada seseorang. Yang pertama, dampak positifnya seperti apa? Emosi. Eh, Tingkat percaya diri yang semakin tinggi, maka orang itu akan mudah mengendalikan dirinya dalam keadaan sesuatu apapun, termasuk dalam keadaan yang menekan. Ia dapat menguasai dirinya untuk bertindak tenang dan dapat menentukan saat yang tepat untuk melakukan sesuatu tindakan. Dia bisa mengendalikan diri, dia bisa mengerem diri, dia bisa dia tahu kapan saatnya dia melaju dan kapan saatnya dia mengerem. Yang kedua, konsentrasi. Percaya diri semakin tinggi atau tinggi akan lebih mudah memusatkan perhatiannya kepada hal-hal yang tertentu tanpa merasa khawatir akan hal-hal lainnya yang mungkin akan merintangi rencana tindakannya. Konsentrasi, karena dia selalu berpikir yang positif, karena dia selalu berpikir yang menyenangkan, dan dia optimis akan kemampuan dirinya. Dampak positif percaya diri yang ketiga adalah sasaran. Percaya diri yang tinggi cenderung untuk mengarahkan tindakannya pada sasaran yang cukup menantang. Karena juga ia akan mendorong dirinya untuk berupaya lebih baik. Artinya, orang yang mempunyai percaya diri yang tinggi, hidupnya tidak stagnan. Karena dalam hidupnya itu dia selalu mencari sasaran-sasaran yang menantang. Artinya dia ada pengetahuan baru, dia punya pengalaman baru, hingga dalam kehidupannya dia tidak monoton dan dia menyenangkan. Yang keempat, dampak positif. Percaya diri yang semakin tinggi itu tidak mudah patah semangat atau frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. Bahkan ada penelitian yang mengatakan tingkat frustasi yang tinggi karena tingkat kepercayaan dirinya yang rendah. Artinya, semakin percaya diri seseorang itu semakin tinggi, maka orang itu jauh dari rasa sifat frustasi dalam berupaya meraih cita-citanya. Artinya dia semakin optimis. Yang kelima, strategi. Percaya diri yang semakin tinggi cenderung terus berupaya untuk mengembangkan berbagai strategi untuk memperoleh hasil usahanya. Dia juga mencoba berbagai strategi dan berani mengambil resiko atau strategi yang diterapkan. Kenapa? Karena orang yang memiliki percaya diri yang tinggi, dia tidak stagnan. Dia suka dengan tantangan-tantangan baru. Oleh karena dia menyukai tantangan-tantangan yang baru, maka dia juga senang mencari strategi-strategi yang baru. Yang keenam, momentum. Percaya diri yang seorang semakin tinggi, ia akan menjadi lebih tenang, dia lebih ulet, tidak mudah patah semangat, terus berusaha mengembangkan strateginya dan membuka berbagai peluang bagi dirinya sendiri. Kenapa ciri rasa percaya diri yang tinggi sekarang? Kita lanjutkan. Ada beberapa hal yang sudah saya sampaikan tadi, ciri-ciri rasa percaya diri yang tinggi. Yang pertama, dia mempunyai optimis. Dia berani mengambil keputusan untuk melangkah. Artinya tidak ragu. Yang ketiga, dia menyukai pengalaman baru atau tantangan-tantangan baru. Karena dia suka dengan strategi-strategi baru.
karena dia tidak monoton. Selanjutnya, dia mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya, dia memiliki rasa toleran atau kerjasama, dan dia selalu riang atau gembira karena melihat sisi kehidupan dari aspek yang menyenangkan, dan dia pun orang yang menyenangkan. Sementara ciri rasa percaya diri yang rendah adalah kebalikan dari rasa percaya diri yang tinggi. Salah satunya adalah dia tidak yakin akan kemampuan dirinya atau pesimis. Dia bersikap menutup diri dari lingkungan atau introvert. Dia pendiam. Dia peragu untuk mengambil keputusan untuk melangkah. Banyak pertimbangan. Pertimbangan yang tidak perlu. Kemudian tidak menyukai hal-hal yang baru. Dia lebih dominan monoton, tergantung pada orang lain, dan menghindari segala sesuatu akibat rasa ketidakyakinan dengan kemampuan yang dimilikinya. Itulah adalah ciri rasa percaya diri yang rendah. Ini adalah secara online ya, cara untuk mengetahui tingkat kepercayaan diri dari seseorang. Termasuk nanti Anda akan mengetes diri Anda seberapa besar sih tingkat percaya diri Anda. Karena Anda akan menjadi seorang guru, pada akhirnya Anda akan mengetes pada anak didik Anda seberapa besar tingkat atau tingkat percaya diri dari siswa Anda. Kepercayaan diri atau biasa orang menyebutnya dengan confidence level, itu ada low, ada high. Low-nya itu rendah, high-nya itu tinggi. Jika orang atau seseorang atau siswa tingkat kepercayaan dirinya itu rendah, dia sedang mengalami masalah dan dia akan susah untuk berprestasi. Bagaimana mungkin dia itu berprestasi? Karena dia tidak percaya diri, karena dia pesimis, karena dia selalu memandang kehidupan dari hal-hal yang tidak menyenangkan, karena dia peragu, karena tidak yakin dengan kemampuan dirinya, karena dia tidak bertanggung jawab dan sebagainya. Itu masalah kan? Nah, tes kepercayaan diri juga sekaligus tes apakah seseorang itu bermasalah atau tidak sebenarnya. Ada kategori ya, nanti hasilnya ada yang tinggi, ada sedang, ada yang rendah. Kalau yang tinggi, nanti Anda kalau posisinya pada tingkat kepercayaan diri yang tinggi, maka pertahankan kategori ini. Anda dalam keadaan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, dan itu harapan kita. Yang kedua, sedang. Artinya kalau tingkat kepercayaan dirinya itu middle atau tengah atau sedang, maka Anda harus meningkatkan tingkat kepercayaan diri agar menjadi tinggi, agar menjadi high level. Yang ketiga, apabila Anda nanti pada kategori rendah, confidence levelnya low, maka Anda sebenarnya sedang masalah. Anda sebenarnya perlu terapi dari seorang konselor agar kepercayaan diri Anda itu tidak rendah. Sekali lagi, karena kepercayaan diri yang rendah itu adalah masalah. Dan itu dulu yang harus diperbaiki, karena Anda sedang punya masalah. Nah, kita lanjut.
kebiasaan orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi. Yang pertama, orangnya suka memberi pujian. Orang yang senang memberi pujian adalah orang yang hidupnya bahagia. Orang yang menyenangkan bagi dirinya sendiri dan juga menyenangkan bagi orang lain. Orang itu kan lebih suka untuk dipuji dan orang tidak suka dan benci dengan cacian. Karena dia dipuji, maka dia senang. Karena dia dipuji, maka yang memuji dia itu pasti menyenangkan bagi orang lain, kan? Ya, yang pertama. Yang kedua, suka belajar dari orang lain. Artinya dia percaya diri, dia membuka diri, dia membutuhkan kehidupan orang lain untuk selalu belajar kepada orang lain. Artinya tingkat kebutuhan terhadap orang lain itu tinggi juga. Karena salah satu sifat yang dimiliki oleh orang yang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi itu dia selalu mencari tantangan. Dia adalah orang-orang yang tidak pesimis tapi optimis. Maka dia suka belajar dari orang lain. Yang ketiga, berani mengambil tanggung jawab dari setiap pemikiran. Bertindak sesuai prinsip hidup yang dimiliki, tidak takut gagal, menyadari dan mengakui kesalahan mereka. Yang kelima, berani mengambil resiko, tidak pernah berbicara hal negatif tentang orang lain. Kan kalau ada orang yang senangnya itu mencari kejelekan atau bahkan mencari kambing hitam istilahnya, itu sedang dia masalah. Karena dia itu sebenarnya ciri-ciri orang yang tingkat percaya dirinya itu rendah. Dan itu masalah. Yang keenam, suka menghabiskan waktu dengan orang-orang di sekitar mereka. Karena dia adalah ekstrovert. Dia terbuka. Dia banyak pergaulan. Banyak ilmu dan pengalaman baru yang mereka dapatkan. Yang ketujuh, tidak pernah berhenti belajar dan berkembang untuk maju. Sementara kebiasaan orang yang mempunyai kepercayaan diri yang rendah, satu, berpikir sempit. Karena berpikir dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Melihat dari sesuatu yang dari satu sudut pandang yang sempit. Yang kedua, mencari validasi dari orang lain. Yang ketiga, selalu beralasan pada hal pekerjaan. Pemalas dia, karena dia tidak mampu, karena dia tidak yakin, maka dia beralasan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, apalagi pekerjaan yang baru. Entar gitu ya. Yang keempat, selalu berpikir negatif, berprasangka negatif terus, berprasangka buruk terus ya. Ini orang-orang yang tingkat percaya diri rendah. Kalau Anda sukanya berprasangka negatif, itulah ciri-ciri tingkat kepercayaan diri yang rendah, dan itu adalah masalah. Yang keenam, dia suka menghakimi, atau dalam bahasa sederhana sebenarnya menghakimi itu kan menyalahkan orang lain. Oh, yang salah itu ya kue, gitu kan. Itu kan menyalahkan orang lain, atau bahasa sopannya adalah menghakimi, suka menghakimi. Sebenarnya dia menyalahkan orang lain. Yang ketujuh adalah terlalu khawatir dengan omongan orang lain dan sebagainya. Karena dia pesimis kan. Orang yang pesimis itu kan selalu khawatir, selalu khawatir dengan omongan-omongan orang, dengan kunjungan orang. Dia tidak pede. Demikian para mahasiswa yang dapat saya sampaikan untuk minggu ini. Dan insya Allah minggu yang akan datang kita sambung
dengan bagaimana cara meningkatkan percaya diri pada siswa SMK. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.